Saat hangatnya pelukan mulai terasa jauh. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua bapak dan ibu yang saya cintai, yang kini mungkin sedang duduk sendiri di ruang tamu, memegang segelas teh hangat, atau baru saja menyelesaikan sholat duha. Usia 70 bahkan lebih bukanlah masa yang lemah, tapi saya tahu, ini juga bukan masa yang mudah. Banyak dari bapak dan ibu sering berkata pada saya, dulu saya kuat jalan kaki ke pasar, sekarang 5 menit saja sudah sesak. Dulu saya bisa tertawa keras dengan cucu, sekarang kadang malah cepat marah tanpa sebab. Tubuh saya rasanya dingin, kaki kesemutan, dan pikiran pun cepat lelah. Banyak yang menyangka ini hanya karena faktor usia. Tapi setelah bertahun-tahun mendampingi para lansia, di kota besar sampai desa terpencil, saya tahu ada penyebab yang lebih dalam. Dan itu bukan sekadar soal usia, tapi karena aliran darah di tubuh mulai melambat. Ketika darah mulai tidak lancar, tangan dan kaki itu dingin. Pikiran menjadi lebih lambat. Jantung bekerja lebih keras. Dan yang paling menyakitkan, kita merasa jauh dari orang-orang yang kita sayangi. Tidak bisa lagi jalan bersama cucu. Tidak bisa lagi ngobrol lama-lama dengan pasangan karena cepat lelah. Bahkan terkadang, kita lebih memilih diam karena tubuh tak lagi mampu mengikuti semangat hati. Saya sering ditanya oleh pasien-pasien saya, "Dok, saya ini kenapa ya? Saya cepat lelah, cepat tersinggung, dan rasanya seperti kehilangan semangat hidup." Dan jawaban saya, dari hati yang paling dalam adalah, bisa jadi tubuh Anda sedang berteriak, meminta agar darahnya kembali mengalir dengan lancar. Tapi kabar baiknya, Bapak Ibu, solusinya tidak rumit, tidak mahal, dan tidak harus dalam bentuk obat. Justru sebaliknya, solusinya seringkali ada di atas meja makan kita. Berwujud sederhana, lembut, manis, tapi penuh kekuatan. Bui, ti. Buah adalah salah satu anugerah Tuhan yang paling alami untuk melancarkan darah, menghangatkan tubuh, dan membuat kita kembali merasa hidup. Bukan hanya hidup, tapi terhubung kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Di bagian berikutnya, saya akan membagikan 3 buah terbaik yang secara klinis dan pengalaman pribadi terbukti membantu melancarkan aliran darah lansia dan secara ajaib juga membantu memperbaiki suasana hati, tidur, bahkan hubungan keluarga. Bapak Ibu tidak perlu membeli semuanya sekaligus. Cukup 1 buah, 1 sendok, 1 kebiasaan kecil, tapi dilakukan dengan setia setiap hari. Karena tubuh kita tidak butuh kejutan besar. Yang dibutuhkannya adalah perhatian kecil, yang datang setiap hari. Salam sehat, delima buah merah yang mengalirkan kehangatan dan kehidupan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jika saya diminta untuk menyebut 1 buah yang paling saya sarankan untuk para lansia agar peredaran darahnya lancar, maka saya akan menyebut delima. Delima bukan hanya cantik dari luar, tapi kaya manfaat di dalam. Buah ini ibarat sungai kecil berwarna merah yang mengalir ke seluruh tubuh. Kita membersihkan, menyegarkan, dan menyembuhkan. Saya masih ingat seorang pasien saya, namanya Bu Sari, 80 tahun. Ia datang dengan wajah cerah, tapi keluhannya cukup dalam. "Dok, kenapa ya tangan dan kaki saya sering dingin? Kadang hanya duduk saja. Jantung saya terasa berdebar tanpa sebab. Kalau malam, saya sering tidak bisa tidur nyenyak, padahal tidak ada yang mengganggu." Saya periksa tekanan darahnya. Saya periksa kadar oksigennya. Dan saya tahu masalahnya bukan di jantung, tapi di aliran darah yang mulai melambat. Pembuluhnya mulai kaku. Darahnya tidak lagi mengalir dengan bebas. Saya tidak beri resep obat. Saya tidak minta beliau beli suplemen. Saya hanya beri 1 saran. "Bus, setiap pagi sebelum sarapan, minum 1 gelas kecil jus delima murni. 100 ml saja, tapi rutin, setiap hari." 3 minggu kemudian, Bu Sari datang kembali dengan wajah berbinar. "Dok, tangan saya sudah tidak dingin. Lutut saya tidak lagi kaku saat bangun pagi. Dan saya bisa tidur lebih dalam, lebih tenang." Yang berubah bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya juga terasa lebih ringan. Dan semua itu hanya dari 1 gelas kecil delima. Mengapa delima begitu kuat untuk lansia?
D5 kaya akan zat yang disebut polifenol dan punikalagin, dua antioksidan yang sangat kuat. Zat ini bekerja dengan cara melemaskan pembuluh darah, membuat aliran darah menjadi lebih lancar, menurunkan tekanan darah sistolik tanpa perlu obat, mempercepat pengangkutan oksigen ke otak dan otot, membuat tubuh terasa lebih bertenaga, melindungi jantung dari penumpukan kolesterol dan plak. D5 ibarat penjaga sungai kehidupan di dalam tubuh kita. Ketika darah mengalir lancar, maka seluruh tubuh dari ujung kaki sampai otak ikut hidup kembali. Manfaat lain yang sering dilupakan D5 bukan hanya melancarkan peredaran darah, ia juga meningkatkan fungsi otak dan mengurangi risiko pikun. Menguatkan sistem imun, membantu tubuh melawan flu, infeksi, dan peradangan. Mencegah penuaan dini bukan hanya untuk kulit, tapi juga untuk sel tubuh secara keseluruhan. Bahkan mendukung fungsi seksual lansia karena memperbaiki aliran darah ke organ vital. Saya pernah membaca satu penelitian dari luar negeri yang menunjukkan bahwa minum jus D5 setiap hari selama 2 minggu dapat meningkatkan aliran darah ke otak hingga 30%. Angka ini tidak hanya berarti data medis, tapi berarti seorang kakek bisa kembali mengingat jadwal salatnya, bisa membaca koran dengan tenang, bisa berbicara dengan cucunya tanpa cepat lupa. Cara praktis konsumsi D5 untuk lansia. Saya paham, tidak semua bapak dan ibu bisa menemukan buah D5 segar setiap saat, tapi ada beberapa cara yang tetap sehat dan praktis. Minum sekadar medisme jus D5 murni, tanpa gula, tanpa pengawet setiap pagi. Jika ada buah segar, makan langsung bijinya sebagai camilan sore. Tambahkan biji D5 ke dalam yogurt tawar atau oatmeal. Hindari jus kemasan manis dan berwarna mencolok, itu biasanya sudah tidak alami. Yang paling penting rutin, bukan sekali seminggu, tapi setiap hari seperti kita menyirami tanaman. Catatan saya, Dr. Udi Bapak Ibu, sirkulasi darah itu seperti sungai. Jika airnya lancar, desa-desa kecil di sepanjang sungai akan tumbuh subur. Tapi kalau tersumbat, desa itu pelan-pelan akan mati dingin, sepi, dan rusak. D5 adalah air jernih bagi sungai tubuh kita. Dengan 1 gelas kecil setiap pagi, Anda tidak hanya memberi tubuh nutrisi, tapi Anda juga memberi harapan kepada tubuh untuk tetap hangat, tetap dekat dengan orang-orang tercinta, dan tetap hidup, bukan sekadar bertahan hidup. Jeruk si buah cerah penyejuk pikiran dan penjaga aliran darah Bapak dan Ibu yang saya cintai. Pernahkah Anda merasa tubuh terasa lelah walau tidak banyak bergerak, atau mendadak jantung terasa berdebar hanya karena sedikit naik tangga? Itu bukan hanya tanda kelelahan biasa, itu adalah bahasa tubuh yang sedang berkata, "Tolong aku, aliran darahku sudah tidak seperti dulu." Dan dalam situasi seperti ini, ada satu buah yang sering dianggap remeh karena terlalu sederhana, padahal justru disitulah kekuatannya. Buah itu adalah jeruk. Ya, jeruk, buah yang murah, mudah ditemukan di pasar, dan rasanya segar ini menyimpan kekuatan yang luar biasa bagi tubuh lansia, khususnya dalam menjaga kelancaran sirkulasi darah dan ketenangan emosi. Kenapa jeruk penting untuk lansia? Jeruk kaya akan vitamin C, flavonoid, dan hesperidin. Zat-zat ini bekerja di dalam tubuh kita seperti pekerja konstruksi yang memperkuat dan memperbaiki saluran air, yaitu pembuluh darah. Manfaat utama jeruk untuk peredaran darah meliputi memperkuat dinding pembuluh darah sehingga tidak mudah rapuh atau bocor, menjaga elastisitas kapiler kecil, terutama di otak dan jantung, meningkatkan aliran darah perifer, membuat tangan dan kaki terasa lebih hangat, membantu mencegah pembekuan darah berlebihan yang sering jadi penyebab stroke ringan. Saya pernah menangani seorang pasien pria, Pak Darto, usia 72 tahun. Keluhannya sederhana, cepat lelah, sering kesemutan di jari, dan kalau malam sulit tidur karena jantung berdebar. Tapi ia juga sering marah tanpa sebab, bahkan terhadap cucu yang ia sayangi. Saya tidak beri obat jantung, saya hanya sarankan, mulai besok pagi, makan 1 buah jeruk manis setiap hari. Bisa pagi, bisa sore, tapi jangan lewat sehari pun. 2 minggu kemudian, Pak Darto datang kembali. Saya tidak tahu kenapa, Dok, tapi saya merasa lebih tenang.
Jantung saya tidak berdebar lagi, dan saya mulai bisa tertawa dengan cucu saya tanpa merasa cepat capek. Yang sembuh bukan hanya jantungnya, tapi juga hatinya, jeruk, dan kedamaian pikiran. Banyak orang tidak tahu bahwa flavonoid dalam jeruk juga bekerja pada sistem saraf. Ia membantu mengurangi produksi hormon stres dan meningkatkan kadar serotonin hormon yang membuat kita merasa tenang dan bahagia. Bagi lansia, ini penting. Karena banyak dari kita bukan hanya butuh tubuh sehat, tapi juga butuh hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan tidur yang nyenyak. Dan jeruk buah yang kelihatan sederhana bisa membantu mewujudkan itu semua. Cara praktis konsumsi jeruk untuk lansia. Jeruk sangat mudah dikonsumsi dan fleksibel. Dimakan langsung sebagai camilan pagi atau sore. Diperas jadi jus segar tanpa gula tambahan. Dicampur dengan potongan apel atau pepaya dalam salad buah sehat. Ditambahkan ke dalam infused water untuk minuman menyegarkan di siang hari. Catatan penting. Pilih jeruk manis alami, bukan yang sudah diawetkan. Jangan campur dengan susu kental manis. Jika gigi sensitif, boleh dibuat jus tanpa gula, tapi jangan disaring agar seratnya tetap ada. Catatan Udi Bapak dan Ibu. Kadang yang paling kita butuhkan dalam hidup ini bukan hal besar, bukan rumah mewah, bukan pengobatan mahal, bukan vitamin dari luar negeri, tapi ketenangan, kesehatan aliran darah, dan kedekatan dengan keluarga. Jeruk mungkin tampak sepele, tapi ia bisa membantu, membuat tangan dan kaki terasa hangat kembali, menstabilkan emosi agar kita tidak mudah tersinggung, menjaga jantung agar berdetak dalam ritme yang damai, dan membuat kita tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar. Jika hari nan Anda bingung harus mulai dari mana untuk kembali sehat, mulailah dari satu buah jeruk, sederhana, tapi penuh arti. Seperti senyum yang Anda berikan ke cucu Anda pagi ini. Anggur merah si kecil yang menguatkan aliran darah dan menenangkan pikiran Bapak dan Ibu yang saya hormati. Seringkali, kekuatan tidak datang dari hal yang besar. Justru datang dari sesuatu yang kecil, sederhana, dan sering kita abaikan. Seperti anggur merah. Buah mungil ini mungkin tampak tidak seberapa, tapi bagi tubuh lansia, ia seperti tetes embun di tengah padang gersang menyegarkan, menguatkan, dan memberi harapan bahwa perjalanan belum selesai. Kisah nyata Pak Soleh dan anggur sore. Hari saya ingin menceritakan kisah Pak Soleh. 74 tahun. Dulu ia adalah pensiunan petugas pelabuhan Gagah dan Cekatan. Tapi sejak 2 tahun terakhir, ia sering mengeluh kakinya lemas, mudah kesemutan, dan jantung berdebar saat naik tangga. Ia juga mengaku sering cemas tanpa sebab, sulit tidur, dan kehilangan semangat bicara dengan istri dan cucu. Setelah saya periksa, tidak ada kelainan jantung berat, tapi aliran darahnya lambat. Pembuluhnya mulai kaku. Saya beri satu saran sederhana. Pak, mulai sore besok, makan segenggam kecil anggur merah. Tapi bukan untuk kenyang, untuk membantu darah mengalir dan pikiran lebih tenang. Sebulan pneumonia kemudian, sore ia berdatang dengan wajah berbeda. Saya tidak tahu kenapa. Dok, tapi kaki saya terasa lebih ringan. Saya tidur lebih nyenyak, dan saya mulai main kartu lagi sama cucu saya. Saya hanya tersenyum, karena saya tahu itu bukan keajaiban, itu adalah hasil dari aliran darah yang mulai hidup kembali. Mengapa anggur merah istimewa untuk lansia? Anggur merah mengandung resveratrol, flavonoid, dan quercetin, senyawa alami yang sangat kuat dalam melancarkan sirkulasi darah, terutama di pembuluh kecil yang menyuplai jantung dan otak. Menurunkan tekanan darah secara bertahap, tanpa membuat tubuh lemas. Mengurangi penggumpalan darah, mencegah penyumbatan pembuluh. Melindungi sel otak dari peradangan. Memperlambat proses kepikunan. Yang paling menarik, resveratrol dalam anggur juga membantu menstabilkan mood, meredakan kecemasan ringan, dan memperbaiki kualitas tidur, masalah yang sangat umum di usia 60 ke atas. Dan seperti yang kita tahu, jika tidur cukup dan hati tenang, maka tubuh akan ikut membaik, dan hubungan dengan orang di sekitar pun terasa lebih hangat. Efek tambahan anggur untuk lansia, selain melancarkan darah, anggur merah juga membantu mengurangi kolesterol jahat LDL, meningkatkan daya tahan tubuh,
karena kandungan vitamin C dan antioksidan tinggi. Menyeimbangkan kadar gula darah karena indeks glikemiknya rendah. Melindungi mata dan kulit dari penuaan dini. Cara aman dan praktis mengonsumsi anggur merah. Banyak orang ragu makan anggur karena takut terlalu manis. Tapi anggur merah dalam jumlah yang tepat sangat aman. Berikut cara menyantapnya untuk lansia. Makan langsung 50 butir anggur merah saat sore hari. Jangan berlebihan. Dinginkan di kulkas. Jadikan camilan menyegarkan pengganti kue manis. Bisa ditambahkan ke dalam salad buah, tanpa sirup atau susu kental manis. Campurkan ke oatmeal pagi bersama potongan apel dan yogurt tawar. Catatan, jangan pilih anggur yang terlalu besar dan berbiji banyak. Pilih yang kulitnya tipis, segar, dan tidak terlalu manis, dan jangan dicampur dengan gula atau disajikan sebagai jus manis kemasan. Catatan dari Dr. Udi Bapak dan Ibu. Kita mungkin tak bisa menahan waktu, tapi kita bisa memperlambat efeknya dengan perhatian kecil yang kita berikan setiap hari ke tubuh kita sendiri. Anggur merah mungkin kecil, tapi ia membawa pesan besar. Selama darah Anda masih bisa mengalir, selama itu pula hidup Anda masih bisa bersinar. Jangan tunggu badan benar-benar lemah. Mulailah dari sekarang, mulailah dari satu genggam kecil, satu langkah untuk melancarkan darah, dan satu langkah untuk kembali dekat dengan orang-orang yang Anda cintai. 3 buah, 3 jembatan menuju hidup yang lebih dekat, lebih tenang, dan lebih panjang, Bapak dan Ibu yang saya cintai. Jika Anda telah mengikuti cerita ini dari awal, dari delima yang melancarkan aliran darah dan menghangatkan tubuh, jeruk yang menyejukkan hati dan memperkuat pembuluh, hingga anggur merah yang membantu tidur lebih nyenyak dan menenangkan jiwa, maka sekarang Anda sedang memegang sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar daftar buah. Anda sedang memegang harapan. Harapan bahwa hidup sehat dan bermakna di usia 60-70 bahkan lebih masih sangat mungkin diraih. Saya tahu, tidak mudah menerima kenyataan bahwa tubuh tidak sekuat dulu, bahwa kita kini harus lebih hati-hati melangkah, bahwa suara batin kita kadang bertanya, apakah saya masih bisa berguna? Masih bisa dekat dengan keluarga, masih bisa merasa hidup. Dan jawaban saya sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai sahabat Anda adalah sangat bisa. Tapi butuh niat dan satu langkah kecil setiap hari. March 3 buah ini bukan hanya soal nutrisi, tapi soal kemanusiaan. D5 mengalirkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan jantung. Tapi lebih dari itu, ia membantu kita merasa hangat kembali. Membantu tangan tidak dingin saat menggenggam cucu. Membantu kita bernapas lebih lega saat berbicara dengan pasangan. Jeruk menjaga elastisitas pembuluh darah, tapi ia juga mencerahkan pikiran, membuat kita lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bisa menikmati momen sederhana seperti sarapan pagi atau menonton berita bersama keluarga. Anggur merah memperkuat pembuluh darah kecil dan meningkatkan kualitas tidur. Tapi yang paling penting, ia membantu kita merasa damai, sehingga hubungan dengan orang-orang terdekat tidak mudah tegang, tidak mudah renggang karena kelelahan atau kecemasan. Karena dekat itu harus dirawat, bukan sekadar diharapkan. Saya pernah melihat banyak pasien yang secara fisik sehat, kadar gula normal, tekanan darah terkendali tapi hatinya kesepian. Mereka tidak merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Dan saya juga pernah melihat lansia yang tubuhnya lemah, tapi senyumnya hangat, karena hatinya masih penuh cinta, dan itu terjadi karena mereka merawat kedekatan, bukan hanya tubuh. Dahsyat kedekatan itu bisa dimulai dari hal sederhana. Duduk bersama dan makan series jeruk, menyajikan jus delima untuk pasangan, berbagi anggur merah sambil menonton acara favorit. Bukan soal apa yang dimakan saja, tapi bagaimana dan dengan siapa Anda melakukannya. Penutup dari saya, Dr. Udi Bapak dan Ibu. Setiap hari adalah kesempatan baru. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih hidup dari kemarin. Tubuh kita tidak minta banyak, ia tidak minta vitamin mahal atau terapi ribet, ia hanya minta aliran darah yang lancar. Makanan yang tulus, dan waktu yang diberi dengan niat baik. Mulailah hari ini. Tidak perlu langsung 3 buah, pilih satu saja. Tapi lakukan dengan setia. Karena yang membuat umur panjang bukan buah itu sendiri,
tapi kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan cinta dan konsistensi. Dan saya yakin, jika tubuh Anda sehat, pikiran Anda tenang, dan hati Anda dekat dengan orang-orang terkasih, maka usia maaf sampai 70 tahun bukan akhir, tapi justru masa paling berharga dalam hidup Anda. Salam hangat dan penuh hormat, Dr. Udi.